Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Rustini dengan NIM 20220080205 dari kelas manajemen 22 E. Di sini saya akan membahas tentang materi bab 5 dari mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Buku yang pertama, di sini ada pengertian dari manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau disebut juga dengan activity-based management adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan bertujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Nilai ini akan tercapai dengan melakukan manajemen berbasis aktivitas dengan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Manajemen berdasarkan aktivitas ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin atau sistem yang luas pendekatan yang berintegrasi yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam suatu perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang diperoleh dari penyediaan nilai tersebut. Selanjutnya ada juga yang dimaksud dengan dimensi manajemen. Manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua jenis dimensi, yaitu yang pertama, di sini ada dimensi operasional. Dimensi operasional ini berhubungan dengan aktivitas biaya berdasarkan aktivitas. Adapun kegiatan pada dimensi operasional ini diantaranya yaitu yang pertama, mendefinisikan aktivitas, full aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Langkah ini merupakan langkah pertama atau langkah awal yang sangat berpengaruh ke depan. Kalau salah dalam langkah ini, maka langkah selanjutnya kemungkinan akan berpengaruh juga. Jadi, para manajemen pada aktivitas ini yang berhubungan dengan produksi yang dihasilkan, menentukan fullnya dan menetapkan pengukurannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu membebankan biaya ke full aktivitas. Full aktivitas dapat berupa pesanan pelanggan, desain produk, ukuran order, hubungan pelanggan, ataupun lainnya. Full ini pun bisa berbeda di setiap perusahaan. Yang ketiga, ada menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan total aktivitas. Kemudian langkah yang keempat yaitu membebankan biaya ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Langkah ini dilakukan setelah menghitung tarif dengan cara mengalihkan tarif dengan objek biaya. Dan langkah yang terakhir yaitu menyiapkan laporan manajemen. Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk dapat dijadikan dasar dalam pengambilan suatu keputusan selanjutnya bagi perusahaan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan dimensi strategi. Dimensi strategi ini berhubungan dengan proses untuk menentukan suatu aktivitas. Adapun kegiatan pada dimensi strategi ini yaitu yang pertama menganalisis pemicu-pemicu biaya. Pada langkah ini dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aktivitas atau menjelaskan mengapa biaya tersebut terjadi, apa saja faktor yang memicunya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi aktivitas. Pada langkah ini akan diidentifikasikan dan menilai aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kinerja. Pada langkah ini melakukan analisis kinerja untuk melihat seberapa baik kinerjanya. Selanjutnya di sini ada keterkaitan biaya berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas atau activity-based costing merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dalam membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas juga sering disebut sebagai teknik untuk mendapatkan profitabilitas maksimum pada perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas ini merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk beberapa hal, di antaranya yang pertama yaitu mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Kemudian untuk memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisiensi yang berkelanjutan.
Yang ketiga yaitu untuk mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Kemudian untuk memilih pemasok, negosiasi produk, fitur kualitas dan layanan untuk konsumen. Kemudian untuk memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Selanjutnya ada juga biaya berdasarkan aktivitas, yaitu terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional, dan yang kedua yaitu analisis aktivitas. Yang pertama yaitu di sini ada keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. Pembebanan biaya overhead dalam sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional adalah melalui departementasi dan menggunakan tarif tunggal. Menghitung biaya berdasarkan fungsional adalah melalui menghitung biaya dengan tarif tunggal hampir dapat dikatakan menghitung secara rata-rata sehingga dapat menghasilkan biaya produk yang terdistorsi atau tidak akurat. Ukuran aktivitas biaya berdasarkan aktivitas merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan perhitungan biaya produk yang lebih akurat sangat dibutuhkan dalam faktor perusahaan agar membebankan biaya lebih tepat dan seksama. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan perhitungan tarif tunggal tidak akurat, yaitu yang pertama, besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Tingkat perbedaan antara produksi sangat besar. Kemudian biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat non-unit tidak mungkin berubah mengikuti jumlah unit produksi. Biaya-biaya ini berubah karena faktor lainnya. Selain unit dan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut sangat membantu dalam memperkirakan dan mengelola biaya tersebut. Seperti biaya setup untuk tingkat batch, biaya rekayasa ulang untuk tingkat produk, stunting atau facility stunting. Pembebanan biaya ini tidak berhubungan langsung dengan jumlah produksi. Keberagaman produk perlu juga jadi perhatian dalam pembebanan biaya untuk menghindari terjadinya distorsi atau kesalahan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama alasannya yaitu dari ukuran produk, kemudian kerumitan produk, waktu setup, dan yang terakhir dari ukuran batch. Kemudian yang kedua di sini ada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Aktivitas adalah suatu kegiatan yang mengkonsumsi biaya yang terjadi di perusahaan sehubungan dengan proses produksi yang dilakukan. Wadah untuk mengakumulasikan biaya disebut dengan pool biaya aktivitas. Ukuran aktivitas juga menjadi perhatian sebagai dasar alokasinya biaya dan cost driver atau memicu biaya dasar utama untuk menentukan biaya-biaya apa saja yang timbul sehubungan dengan perbuatan produk. Terdapat dua jenis ukuran aktivitas, yaitu pergerakan transaksi dan pergerakan durasi. Pergerakan transaksi adalah jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu aktivitas seperti jumlah tagihan yang dikirim ke pelanggan. Sedangkan pergerakan durasi adalah pengukuran waktu yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan suatu aktivitas. Seperti banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tagihan tersebut. Kemudian, sistem biaya berdasarkan aktivitas ini menggunakan 5 tingkat aktivitas dalam mengelola biaya, yaitu yang pertama di sini ada aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Biaya aktivitas ini biaya tenaga ikat proporsional dengan jumlah unit produksi seperti biaya tenaga kerja yang menjalankan mesin, unit peralatan. Kemudian yang kedua yaitu ada aktivitas tingkat batch. Biaya pada aktivitas ini dihitung berdasarkan batch, bukan berdasarkan jumlah unit yang diproses dalam batch tersebut. Contohnya, biaya pada aktivitas tingkat batch adalah membuat pesanan produk, pengaturan peralatan, dan pengaturan pengiriman. Biaya pengaturan mesin atau pengiriman tidak berbeda untuk satu produk atau ribuan produk. Kemudian yang ketiga di sini ada aktivitas tingkat produk atau product level activity. Adalah aktivitas yang mengkonsumsi biaya yang berhubungan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan beberapa batch atau beberapa unit produksi.
Kemudian yang keempat ada aktivitas tingkat pelanggan atau customer level activity. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas tingkat pelanggan bersifat khusus atau berkaitan dengan pelanggan-pelanggan khusus seperti aktivitas penelpon pelanggan, pengiriman katalog, dan dukungan teknis yang tidak hanya untuk produk tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas pemeliharaan organisasi atau disebut juga dengan organization stunting activity. Aktivitas ini dilakukan tanpa melihat pelanggan mana yang dilayani, barang apa yang diproduksi, berapa batch yang dijalankan, atau berapa unit yang dibuat. Biaya yang termasuk dalam aktivitas ini seperti biaya pemanas di pabrik, biaya kebersihan di kantor, penyediaan jaringan komputer, dan penyusunan laporan tahunan. Selanjutnya di sini ada tahapan penerapan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Untuk dapat menerapkan BBA atau ABC diperlukan beberapa tahap, yaitu yang pertama mengidentifikasi aktivitas pool, aktivitas dan aktivitas. Langkah pertama atau langkah awal ini adalah mengidentifikasi aktivitas yang menjadi dasar dalam sistem tersebut. Prosedurnya adalah dengan melakukan wawancara kepada semua orang yang terlibat dalam proses produksi yang menimbulkan biaya overhead dan meminta mereka menggambarkan aktivitas yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua yaitu membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Selanjutnya, semua biaya yang timbul akan diakumulasikan untuk selanjutnya diakumulasikan ke pool masing-masing. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan total biaya untuk masing-masing aktivitas dengan total aktivitasnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu membebankan biaya overhead ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Caranya adalah mengalihkan tarif yang telah dihitung dengan total biaya pada masing-masing aktivitas yang telah dipilih. Seperti biaya yang dibebankan ke produk adalah biaya order pelanggan, desain produk, dan ukuran pesanan. Kemudian yang terakhir yaitu langkahnya menyiapkan laporan manajemen. Pada tahap terakhir ini adalah menyiapkan laporan manajemen. Karena laporan manajemen berdasarkan data biaya berdasarkan aktivitas pada dasarnya adalah yang berkaitan dengan produk dan profitabilitas pelanggan. Laporan ini sangat membantu manajer untuk menganalisis pertumbuhan produk dan pelanggan sehingga profitabilitas mudah tercapai. Kemudian yang terakhir di sini ada analisis nilai proses. Pada analisis nilai proses ini, analisis nilai proses adalah hal mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai analisis nilai proses pada pengurangan biaya bukan pada beban biaya dan memaksimalkan kinerja semua sistem. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis 3 unsur, yaitu yang pertama analisis pemicu, analisis aktivitas, kemudian yang ketiga yaitu pengukuran penutup. Untuk yang pertama yaitu analisis pemicu. Aktivitas merupakan awal pangkal timbulnya biaya. Mengelola aktivitas membutuhkan pemahaman mengenai apa saja yang menjadi penyebab biaya aktivitas. Jadi aktivitas yang terjadi haruslah benar-benar aktivitas yang ada hubungannya dengan proses produksi. Salah satu cara untuk memastikan aktivitas yang terjadi berhubungan dengan produksi adalah harus ada input dan output. Input aktivitas adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam menghasilkan suatu output. Output aktivitas adalah hasil dari produk atau hasil dari aktivitas, baik input atau output dari aktivitas harus terukur. Ukuran output secara efektif adalah ukuran dari permintaan yang ditempatkan pada sebuah aktivitas yang lazim disebut dengan pemicu aktivitas. Pada saat sebuah aktivitas terjadi, maka akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas lainnya. Dan aktivitas-aktivitas ini akan mengkonsumsi biaya. Kemudian yang kedua yaitu analisis aktivitas. Hal terpenting dalam analisis nilai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas ini adalah suatu proses mengidentifikasi, mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam aktivitas. Aktivitas yang dianalisis adalah diantaranya yang pertama yaitu aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas, berapa jumlah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut, penafsiran nilai dari aktivitas perusahaan dan rekomendasi untuk penafsiran dan hanya mempertahankan aktivitas-aktivitas bernilai tambah.
Aktivitas yang bernilai tambah adalah aktivitas yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjaga kelangsungan usaha. Aktivitas yang nilai tambahnya harus memenuhi 3 kriteria, yaitu aktivitas yang menghasilkan perubahan bentuk tidak dapat diperoleh dengan aktivitas sebelumnya, aktivitas yang membuat aktivitas lainnya dapat dilaksanakan untuk memenuhi permintaan customer, mendorong pembelian bahan baku atau komponen produk, dan masih banyak lagi. Sedangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah aktivitas-aktivitas yang tidak penting atau aktivitas yang dapat diabaikan dengan kegiatan perusahaan. Aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah memiliki kriteria, yaitu tidak memenuhi salah satu dari 3 kriteria aktivitas yang bernilai tambah. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas telah berjalan melalui efisiensinya, waktu yang dikonsumsinya, dan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini untuk memastikan keuntungan yang sudah dilanggar dengan dapat tercapai. Ukuran kinerja aktivitas dapat bersifat keuangan ataupun non-keuangan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara terus-menerus yang akan diimbangi dengan revisi-revisi yang diperlukan. Dalam pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan 3 alat ukur, yaitu yang pertama efisiensi, kemudian waktu, dan yang terakhir yaitu kualitas. Yang pertama yaitu efisiensi. Efisiensi adalah alat ukur yang melihat pada hubungan antara input dan output. Ukuran efisiensi dapat dilihat pada output yang dihasilkan dengan input yang dikonsumsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu waktu. Waktu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan standar adalah yang kinerjanya baik. Waktu yang panjang akan mengkonsumsi biaya yang lebih banyak dengan kondisi untuk menunjukkan kinerja yang tidak baik. Ukuran waktu diukur sebagai ukuran non-keuangan. Waktu siklus dan waktu terbagi menjadi 2, yaitu waktu siklus dan waktu velocitas. Merupakan ukuran kinerja waktu. Adapun waktu siklus adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk suatu proses produksi, yaitu sejak bahan baku diterima sampai dengan penyerahan hasil produk ke persediaan barang jadi. Sedangkan waktu velocitas adalah jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran velocitas adalah jumlah produk yang dihasilkan atau waktu. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran lewat kualitas. Kualitas adalah kondisi produk yang dihasilkan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan sejak awal proses produksi. Menghasilkan produk yang tidak sesuai standar sangat dihindari, seperti produk rusak atau produk cacat. Jika produk rusak atau cacat terjadi, maka akan timbul aktivitas ulang untuk memperbaiki produk tersebut, dan tentunya akan mengkonsumsi kembali sumber daya ataupun biaya. Aktivitas terkait dengan kualitas adalah biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal. Mungkin cukup saja pemaparan materi mengenai manajemen berdasarkan aktivitas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum